Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Memang benar kata JK, pemerintah ini pelin-pelan dan pertontonkan tumpang tindih kebijakan hadapi corona. Pernyataan bernada kritik yang dilontarkan oleh Ketua Umum PMI Palang Merah Indonesia Yusuf Kala kepada pemerintah tentang simpang siurnya penanganan virus corona baru COVID-19 di Indonesia merupakan fakta yang terjadi di depan mata. Pasalnya sejumlah kebijakan berbenturan antara satu kementerian dan lembaga lainnya. Bahkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah pun nampak sangat buruk. Demikianlah yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Masih, dalam keterangannya yang diterima oleh redaksi pada hari Kamis 30 April. Kebijakan pelin-pelan dan tumpang tindih kerap dipertontonkan pada publik. Saya nilai kurang koordinasi, konfirmasi dan komunikasi hingga kebanyakan info yang simpang siur. Begitu kata Jerry. Dia pun juga mencontohkan bantuan COVID-19 di beberapa daerah seperti Kabupaten Bandung yang diketahui bantuan daging ayam busuk dan beberapa kepala daerah yang ngamuk akan bantuan dari pemerintah yang lamban. Padahal gelontoran dana yang dikucurkan nilainya pun sangat fantastis. Dana 405,1 triliun rupiah untuk membantu para korban pandemik ini belum jelas. Belum lagi masalah data korban COVID-19 yang dimiliki oleh pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 berbeda dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dilihat pun komunikasi dan sinergitas antara kedua belah pihak sangat buruk. Dalam hal ini perlunya komunikasi dua arah biar terjadi feedback. Atas dasar itu, Jerry juga sependapat dengan mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani COVID-19 ini memang amburadul dan tidak jelas, simpang siur dan sampai kini pun masih belum optimal. Sebelumnya diberitakan bahwa JK mengatakan bahwa aturan penanganan COVID-19 Republik Indonesia ini simpang siur dan juga tidak jelas. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala memiliki penilaian tersendiri terhadap penanganan COVID-19 di tanah air. Menurutnya, ada kendala krusial yang membuat koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini terkendala. Hal ini disampaikan JK sapaan akrab Yusuf Kala dalam wawancara khusus dengan CNN Indonesia. Secara aturan dan perintah, aturannya juga masih simpang siur. Kadang-kadang pun jadi tak jelas, harus terkoordinasi lagi. Ada 3 hal pokok. 1, waktu terbatas. Karena semakin lama dan waktu kita terbatas. Selanjutnya ada koordinasi. Walau ada satgas dan gugus tugas, tapi tidak mudah untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir itu logistik. Kalau labnya kurang, orang-orangnya kurang, rumah sakit tidak mencukupi, APD kurang dan obat-obat kurang, jadi susah dengan mempertimbangkan waktu, logistik, koordinasi, dan orang-orang yang memiliki keahlian. Begitu kata JK. Berkenaan dengan hal ini, Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, sudah mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah solid dalam menanggulangi virus corona. Tak ada hambatan dalam bersinergi. Politikus senior Partai Golkar itu juga mengomentari, apakah penanganan yang dilakukan pemerintah sudah terbilang cepat? Menurut JK, hal itu bisa dilihat daripada tren kasus konfirmasi positif COVID-19. Ia mencontohkan Taiwan dan Korea Selatan. Dalam 2 bulan, kedua negara ini mampu mengontrol penyebaran corona, penyebab COVID-19. Tentu dengan memperhitungkan segala aspek. Kita pun harus melihat pilihan opsi-opsi yang ada, walaupun berisiko. Pendekatan lembut dengan melarang kemana-mana tentu rakyat akan lebih senang. Jadi pilihannya apa? Semua para ahli hanya 2 yang pokok. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tidak bertemu dengan banyak orang. Itu akan menghentikan penyebaran. Ditambah lagi karena ini tidak tahu di mana virus ini. Harus benar-benar besar-besaran menyemprot. Kalau dulu flu burung sumbernya dari ayam. Ayam yang unsur ada merahnya, kita musnahkan. Pemerintah bayar dan ini tidak. Saat itu saya yang pimpin. Kalau ini obatnya tidak tahu, vaksinnya pun juga tak tahu. Begitu kata Yusuf Kala.
COVID-19 dinilai sedang melakukan proses kudeta terhadap semua kekuasaan. Merebaknya wabah virus corona baru atau COVID-19 di Indonesia tidak pernah disangka-sangka atau bahkan diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Awalnya memang tidak pernah diungkit, tapi ketika sudah mencapai 172 orang yang positif terjangkit, barulah negara kocar-kacir menanganinya. Hal itu bisa dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah sejak sebelum ada kasus positif dan ketika kasus pertama corona diumumkan. Dan sampai dengan hari ini, yang boleh dikatakan berputar 180 derajat dari kesan santai dan juga abai. Mungkin bukan hanya Indonesia yang mengalami hal ini. Negara-negara lain juga pasti panik dan kaget melihat wabah virus ini bisa menjadi pandemik dunia. Namun, menurut pengamat dari pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, negara dan pemerintah tidak boleh minder atau bahkan takut menghadapi virus asal Wuhan, Cina ini. Kita tahu, negara dimanapun begitu berani, bahkan terkadang begitu lantang atas nama hukum dan konstitusi, melakukan tindakan represif terhadap warga negara yang mungkin hanya melakukan protes atas kebijakannya. Begitu kata Irman Putra Sidin dalam sebuah video berjudul "Kekuasaan Sedang Dikudeta" yang diupload di akun YouTube-nya pada hari Rabu 18 Maret yang lalu. Oleh karena itu, mantan pengacara konstitusional pertama Lembaga Kepresidenan RI ini berharap kepada pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi wabah ini. Yang pasti, COVID-19 sedang tidak memprotes kebijakan negara. COVID-19 saat ini sedang melakukan proses kudeta ke semua kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh negara, termasuk umat manusia di dalamnya. Oleh karenanya kita butuh pemimpin negara dengan segala otoritas hukum dan pemerintahan yang sudah kita berikan begitu besar untuk memberikan spirit kepada kita. Begitu tambahnya. Pemerintah Indonesia memang kini sedang berjibaku melakukan beragam cara untuk mengatasi penyebaran virus corona yang sudah menjangkit masyarakat di tanah air. Presiden Joko Widodo bahkan telah memberikan arahan baru untuk penanganan virus yang pertama kali mencuat di Wuhan, Cina ini. Mulai dari instruksi rapid test massal, penyetopan ekspor alat kesehatan, pelibatan tokoh agama hingga pemberian insentif bagi para tenaga medis. Diketahui per Kamis 19 Maret kemarin, jumlah pasien positif corona sudah mencapai 309 orang, 15 orang dinyatakan sembuh dan 25 orang meninggal dunia. Melihat ras pemerintah saat ini, aktivis Natalius Pigai pun turut bersuara. Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga bahkan berujar, sempat memperingatkan pemerintah soal bahaya virus corona sebelum menyebar seperti saat ini. Tekanan bertubi-tubi dari internasional. Saya juga sempat kritik keras. Kenapa diam saat itu? Bahkan menyembunyikan info tentang corona. Sekarang pun sudah terlambat. Begitu kata Natalius di akun Twitternya pada hari Kamis 19 Maret kemarin. Keterlambatan itu bukan tanpa alasan. Saat ini menurut Pigai, virus tak hanya menyerang masyarakat melainkan sudah menyentuh ke sektor ekonomi. Dolar sudah mencapai 16.000 dan ada dua masalah besar yaitu virus corona dan juga ekonomi. Kita saksikan seperti itu. Pernyataan Joko Widodo yang menyesalkan banyaknya masyarakat pelesiran di tengah wabah virus corona baru seolah menjadi sebuah anomali. Pasalnya di satu sisi pemerintah tengah menggairahkan pariwisata dengan memberikan insentif diskon tiket pesawat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasyah meminta Joko Widodo dan Menteri Pariwisata Wisnu Tama memperbaiki gaya komunikasi. Jangan sampai ada lagi blunder yang justru terkesan menyalahkan masyarakat. Sebab hal itu akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu semakin menurun. Semakin terlihat buruk komunikasi Presiden, sekaligus menandai tidak sigapnya Menteri Pariwisata. Kondisi ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik pada pemerintah, terutama soal tata kelola pemerintahan. Menurutnya, Jokowi harus memikirkan lebih matang perencanaan dalam mencegah sebaran wabah COVID-19. Pemerintah tidak boleh asal ngomong tanpa memikirkan efek dari apa yang telah disampaikan pada publik.
Pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini juga lantas menyinggung soal slogan Jokowi yang kerja, kerja, kerja. Baginya slogan itu akan menjadi berbahaya seperti saat ini jika tidak dibarengi dengan proses berpikir yang matang. Katanya Jokowi ini sangat lemah dalam perencanaan. Slogan kerja saja tanpa berpikir membuktikan negara ini dikelola dengan anomali.